Jadi kita mau ngasih sesuatu ya buat mereka. Iya. Ya itu aja sih. Soalnya eh, kenangan buat guru sudah ada. Nggak apa ambil semer. Kenangan buat guru sudah ada. Cuman buat kita ber-15 kayaknya ini deh. Belum. Ya belum. Kayaknya ini deh. Iya. Ya itu supaya berkesan aja sih biar agak memoris kan. Mm. Coba kakak panggungnya. Dikondisikan. Iya. Orang goblok banget. Saya Kristen. Aku Fahira. Saya Natasha. Aku Mario. Lina. Cynthia. Saya Ringsan Jaya Siombing. Ripka. Saya Alek Kadapi Pratama. Namaku Raihatul Zanah. Auli Syahawani. Caca. Namaku Agustina. Januari Paldi. Aku Sabina Syafitri. Aku Baik Rahmawati. Terkesan rasanya sudah beda gitu dari yang pernah aku datangi ke sini. Awalnya takut karena ini SMK kan, mikirnya kalau SMK tuh banyak anak cowok, terus lebih ke kayaknya susah deh ngajar di anak SMK ini. Orang-orang di SMK maupun siswa, guru maupun termasuk security ataupun semua orang-orang yang berada di SMK 1 adalah orang-orang yang begitu baik dan ramah-ramah menurut saya. Pertama kali saya lihat sekolah ini kayak, wah besar banget sih. Saya nggak pernah ngelihat sekolah sebesar ini. Satpam sih, karena kan pertama kali ketemu satpam itu ramah banget. Aku suka banget sama pohon yang di tengah lapangan karena ada pohon itu jadi kayak lingkungannya tuh lebih asri gitu loh. Fotonya SMK 1 tuh sekolah unggulan sih dari berbagai SMK ya. Tanteku tuh bilang, kamu beruntung loh dapet SMK 1. Aku tanya, kenapa beruntung tante? Katanya karena sekolahnya bagus, sekolah favorit, sekolah unggulan. Untuk sekolah siswanya juga cukup baik. Aku senang karena bisa dapat sekolah di SMK 1. Biasanya yang ada satu-satunya itu dia sekolah favorit, sekolah yang bagus. Kok ngerasa sekolahnya tuh kayak padat gitu. Full. Jadi kayak nggak ada yang nyantai-nyantai sebenarnya di situ. Full semua rame. Setelah kembali lagi bertahan selama 3 tahun setelah lulus kayak banyak hal yang berubah gitu. Sekolahnya juga udah melek teknologi gitu. Nah, namanya juga sekolah bagus di tengah kota gitu kan. Salah satu sekolah terbaik yang ada di Samarinda. Teman saya ketika bicara di pos sambil merokok. Pertama kali lihat Mario kayak jiwa pemimpinnya kelihatan, tapi saya rasain cocok nih jadi ketua. Ternyata dia tetap jadi ketua. Mario tuh orangnya tenang banget coy. Dia apapun masalahnya dia nggak ada yang dia gugup atau panik, dia tetap tenang. Aku pikir bakal sulit buat mengakrabkan diri ke Mario, tapi makin kesini ternyata Mario itu nggak gitu juga, tetap anomali sama aja seperti yang lain. Super diam, nggak gampang bergaul. Ternyata dia lebih aneh daripada aku. Pertama-pertama dia nggak banyak omong, tapi di akhir KKN sama pertengahan itu dia mulai kelihatan pendekatan lah sama kita. Maksudnya kayak jokes kita tuh mulai masuk di dia yang kayak gitu. Seru, terus juga karena udah kenal sebelumnya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang kayak ngelihatnya nih orang kayaknya cuek, ternyata enggak, asik juga, bisa membaur dengan kita. Orang yang cukup tegas, disiplin, mungkin terbawa dari jurusannya sendiri ya, program studinya. Sampai sekarang saya masih sungkan sih sama beliau, kayak soalnya beliau kayak apa ya, ngomong sepentingnya gitu.
Mario adalah orang yang paling tenang yang aku kenal, kayak yang benar-benar setenang itu. Lihatnya tuh kayak satset banget gitu loh, dia nggak main kayak lama-lama gitu, maunya kayak set cepet selesai pulang gitu. Mario orangnya hebat sih, dia bisa sabar ngadepi teman-teman KKN meskipun kadang dihapaki. Dia tuh bener-bener bisa diandelin, cekatan orangnya, tanggung jawab. Jadi dia bener-bener cocok sih jadi ketua. Pemimpin yang cocok buat kita semua karena kita semua orangnya tukang ribet dan sedangkan kita harus ada yang menetralkan sifat-sifat gitu kayak mengingat oh kita di situ sedang PLP nih. Susah ditebak, absurd juga. Orangnya ternyata friendly abis. Ricky orang yang berwibawa. Dia juga salah satu orang yang bertanggung jawab ya di kelompokku. Dan juga dia suka marah-marah dan anomalinya kuat banget. Lawak banget orangnya, tapi dia bisa menempatkan sisinya dia kalau di situasi yang tertentu. Dia suka evaluasi sih anaknya kalau aku lihat. Hebat, dia bisa ikut banyak organisasi. Pintar, udah terkenal sama kalau duta kampus gitu kan, kalau Ricky. Tegas banget. Terus kalau dari murid-murid tuh beliau suka bad mood. Manusia serius. Cuman kalau bercanda juga aku bingung sama candaannya apa yang lucu dari Ricky sebenarnya. Asik, suka tertawa, terus juga suka sharing cerita atau sharing apapun itu ke kita. Suka bercanda, ya kita suka bercanda berdua. Terus kayak kelahi juga sering, kayak ya begitulah. Sombong banget nih cowok. Selama kakak ini kayak susah bergaul sama dia karena first impression waktu kita ketemu. Ternyata makin lama makin kelihatan anomalinya. Kadang sedikit ngeluh kalau ketika habis mengajar. Aku sering berantem juga sama Ricky. Jadi ya, Kak Ricky tuh kayak adik sih kataku. Dia itu sakau, agak-agak nggak jelas, aneh-aneh gitu. Alex tuh sebenarnya baik, cuman kadang suka ngeselin dikit. My bro, kami biasa ngerokok bareng, ngasap bareng. Dia juga banyak cerita gitu. Awal-awalnya sering datang telat kan, tapi setelah dievaluasi jadi lebih bagus, jadi lebih rajin kayak gitu. Dia suka banget olahraga, kayaknya penjas gitulah. Kadang-kadang kalau dia ngomong bahasa Jawa aku judge, ini maksudnya ngejudge ini in a funny way ya, in a joking way, jokingly. Kalau aku ngomong bahasa Bugis itu dia judge. Kayak gampang berbaur sama semua orang gitu loh. Bahkan ke siswa juga bisa dekat sama siswa gitu loh. Kelihatan banget sih abang-abangnya pekerja keras. Dia juga terlihat sih dari wajahnya pas kita awal ketemu tuh dia ini kayaknya capek banget ya. Enak diajak untuk berteman, saling bantu, dan aku respectnya sama dia itu sih. Seorang pekerja keras dan dia orangnya baik, bisa diandalkan juga. Dia mempunyai ciri khas kuat banget. Sampai-sampai teman-temannya pun bingung dia tuh ngomongin apa sih sebenarnya. Banyak lah first impression kalau Alex gitu. Tapi ternyata orangnya bisa juga asik meskipun kadang sedikit mencengkelkan. Itu dia orangnya tidak mau kalah. Jadi kalau misalnya ngomong sama dia harus disabar-sabarin. Aku lumayan deket sama dia karena dia juga pernah nemenin aku beli hadiah untuk pamong sama murid. Terus dia juga lumayan sering ke Balikpapan. Kalau udah ketawa menggelegar kayak petir Gen Halilintar, anjay slebeu. Orang itu banyak banget tingkahnya. Pertama itu dia suka membawa gosip-gosip dari kelompok-kelompok KKN sekolah lain. Trenku untuk pemesan makanan. Jadi kalau misalnya kita mau pesan makanan itu kita selalu obrolin berdua. Kudet kayaknya, culun-culun gitu. Tapi makin lama makin kayaknya keren nih orang. Aku suka orangnya Janu tuh karena dia tuh humoris banget. Dia tuh kalau ngomong tuh ada aja yang dipleset. Kalau di kelompok ini ada gelar lambe turah, Janu yang berhak menerima. Belakangan ini saya baru tahu kalau Janu tuh porsi makannya banyak banget. Sampai 2 porsi sekali makan tuh kayak selalu punya
solusi gitu. Dia tuh tenang gitu kayak nggak apa-apa santai aja gitu orangnya. Gak dia apa-apa tuh didokumentasikan. Jadi memang sosok PDD sejati. Kadang dia nyeletus yang itu bisa bikin panik satu posko. Kayak ini ya, kayak culun-culun, tapi ya ternyata berbeda. Dia bagus orangnya sebagai PDD. Orang pertama yang ku kenal di kelompok ini kayaknya. Ribu sih pengejekan, kadang suka bohong, katanya ada yang ketinggalan tapi kadang aku tahu dia bohong itu. Kayak cewek yang ditakutin sama semua orang, karena dari cara dia melihat itu kayak wah kayak gimana ya gitu. Dia energinya nggak habis-habis coy. Dia orangnya selalu fun. Orangnya baik juga. Kadang sedikit marah-marah. Ketawanya aneh. Paling menggelegar ketawanya. Dia tuh ibaratnya kayak happy virus gitu. Anaknya baik sih. Ternyata anaknya asik banget, sangat friendly banget, dan bisa kita membaur dan ternyata sinergi. Kita satu jokes, terus pokoknya senang bisa kenal sama Cynthia. Receh gitu loh. Kayak hal kecil itu bisa dia tertawakan. Orangnya lucu. Kayak gemes gitu. Dia selalu menjadi pencair suasana lah. Kalau nggak ada dia itu diam-diaman pasti. Cantik banget. Aku kadang suka liatin dia terus karena dia cakep kalau make up. Imut dan lucu. Orangnya receh, dia kalau sekali ketawa banget. Event tegas, tapi kalau sama kita-kita tuh dia orangnya asik. Terus dia juga suka sharing-sharing nih. Lucu, gemoy, lucu gitu, imut. I am healthy, I am wealthy, I am rich, I am that bitch, I am gonna go get that. Kelihatan kayak cewek-cewek mandiri yang independent woman. Orangnya juga cukup receh. Baru dia punya crush juga di prodiku gitu. So hot banget. Jadi aku kagum sama ini dirinya ya. Dia nggak bisa ngelihat sesuatu tuh kayak nggak jelas gitu loh. Dia harus yang kayak misalnya kita prokeran nih kayak mana apa yang dibutuhin gitu. Tegas juga sih. Apalagi kan mungkin aura-aura Batak ya. Dia juga orangnya cantik banget. Dan orangnya juga percaya diri. Orangnya tuh ternyata receh juga gitu loh. Awalnya aku kira dia orangnya judgmental. Bagus. Ya kadang marah-marah juga sama seperti Cynthia. Itu jarang banget ngobrol, tapi dengan adanya KKN PLP ini kita makin jadi akrab, terus jadi tambah berteman, terus kita jadi asik dan paham satu jokes juga. Kayak orang Toraja dan ternyata dia itu orang Batak dan ternyata dia itu anaknya baik, pintar, Perfeksionis mungkin aku bilang. Dia suka perhatiin hal-hal kecil yang detail gitu. Cerdas, terus juga dia suka berpikir kritis. Karena ada dia juga, KKN ku sangat terhibur, dan kalau ada apa-apa kita tuh pasti chatan. Dia tuh bener-bener orang yang dewasa gitu. Nah, dia juga tipe-tipe, aku lihat sih dia kayak ambis gitu sih. Seperti cahaya rembulan di langit. Dia orangnya sangat aktif dalam hal apapun. Dia juga anaknya suka banget yapping. Anaknya yapping banget. Apa aja tuh diomongin sama dia. Dia kan anak itu. Nah, aku pikir tuh semua anak itu tuh alim-alim semua, ternyata untuk dia itu enggak. Informan nomor 1 kayaknya. Ceplos, kirain yang kayak bakal alim abis, ternyata enggak. Dia seperti Erlina karena mereka selalu bersama. Mereka ya agak pendiam sedikit. terlihat kemarin tuh memang kelihatan kayak anak organisasi juga ya, terlihatan juga karena dia sekretaris banget kelihatan. Banyak banget nyerocosnya. Keluasa banget ngomongnya, dan ternyata dia juga orangnya receh banget. Dia itu suka ngasih jokes-jokes yang absurd. Roica juga rajin masak. Nah, karena rajin itu dia berbagi makanan ke teman-teman KKN. Asik gitu, kita jadi ceritain banyak hal yang kadang di luar hal yang nggak perlu diceritain juga kami ceritain gitu. Seru kalau sama Iha. Suka juga ngobrol sama beliau kan, apalagi ngegosip. Beliau tuh nyambung banget. Miss Her, partnerku login. Seru kalau diajak ngobrol. Aku kenal Herlina tuh karena dia temanku. Misar itu tuh kayak combo mautnya sama Iha tuh. Dia yang kayak nggak bisa dipisahkan duo maut itu tuh. Jadi kadang mereka tuh kalau ngobrol, aku pernah berapa hari lalu aku tidur di sofa, ini mereka berdua di sini.
dan mereka ngobrol baru tiba-tiba ketawa tuh nggak jelas tuh, kayak lagi nyanyi tiba-tiba ada ketawanya, ada celutukannya gitu. Dia sama kayak Miss Etos, dia baik banget, terus dia nggak enakan banget orangnya. Dia lumayan bisa kasih saran ke aku, dia juga sering nemenin aku kalau misalnya ke kantin terus segala macem. Kalau yang ngeliat beliau tuh kayak ngeliat teman SMA saya gitu loh. Dia itu juga sering ngajakin main Roblox. Ya kita ngobrol, sering lagi juga orangnya receh sama kayak aku. Cuman jarang di posko karena dia sering ada di ruang BK. Herlina itu yang paling deket, yang paling paham apa-apa. Aku share apapun tuh ke Herlina. Miss Hair itu memang orangnya memang baik sih, menurut saya baik banget. Seru, dia juga suka tolong menolong. Dia yang selalu mengisi kelasku waktu kosong kalau misalnya aku pergi kuliah. Jadi bisa sih gampang membaur. Gak ada namanya yang kayak sok-sok gimana gitu. Jadi enak banget ngobrol juga ceplos-ceplos. Baik, terus sangat pemaaf, nggak enakan gitu ya gitu. Terus kalau orang lihat awal pasti bakal dikira pendiam padahal enggak. Bertanggung jawab banget, dia kayak setiap apapun yang dikasih ke dia itu kayak selalu diusahakan yang terbaik gitu. Orangnya tegas banget guys. Dia cukup cocok sama aku sering ngobrol sama dia kan kita sefrekuensi, selera humor kita sama. Rahma juga cukup baik sebagai teman KKN. Terus Rama itu orangnya tomboy dan dia masakannya enak banget. Ini juga agak lumayan, maaf ya Miss Rama, saya ngeliat oh ini bagus juga nih anak gitu. Saya lihat Miss Rama, Dia itu ngerespon lawan bicaranya ini tuh seru banget. Alim, sangat beauty gitu kan, sangat cewek banget. Ternyata tidak ya guys. Miskom, love you. Orangnya baik juga, ramah. Ya kadang ngomongnya langsung kayak belak-belakan lah di depan kita begitu. Dia tuh lumayan orangnya tuh lumayan tegas dan langsung belak-belakan kalau ngasih tahu aku. Rahma tomboy gitu orangnya. Ceplos-ceplos dan ekspres, dia nggak mau ribet sih orangnya. Kalau sama orang asing tuh paling susah dideketin. Lucu orangnya. Apalagi kalau udah emosi itu dia makin kelihatan lucu. Jejak dendam perih meraksasa di angkasa. Sabi itu bener-bener mencerminkan BK banget sih. Dia konseling banget. Terus kata-katanya itu juga BK banget. Dulu saya pikir anaknya kayak pilih-pilih teman gitu. Tapi ternyata tuh enggak. Orangnya bagus, seperti Janu. Ini orangnya asik deh. Aku mau berteman sama dia. Aku dari awal tuh udah yang kayak gitu. memang terlihat anak BK-nya karena ya jiwa-jiwa anak BK kan terlihat juga ya. Enak banget diajak untuk ngobrol, diajak untuk berteman. Memang punya pendirian banget, yang dimana kan seorang guru BK ya. Kamunya kalem, tapi kalau sekalinya ada masalah itu dia yang paling ya mengedepankan lah. Dia yang juga gak sekalem itu kalau misalnya ada masalah. Lembut, soft spoken, lucu, kiowo. Terus dia kalau ngasih pendapat tuh dewasa, yang bener-bener dipikirin dulu bener-bener, baru dia ngomong gitu. Taunya itu karena dia pacarnya temanku gitu, jadi aku taunya dari situ gitu. Pendengar yang baik sih, kalau lagi cerita sesuatu yang serius atau hal-hal yang mungkin sensitif ya bisa dibilang, dia bisa menjadi pendengar yang baik. Lucu anaknya, aku suka kalau denger dia ngomong. Terus kalau kita cerita dia, misal kita curhat, ya namanya konseling, jadi dia memberikan saran. Mami banget gitu, dia dewasa banget. Ibu di kelompok kita. Pede banget, confidence, dan independence juga. Happy juga bawaannya, ya seru lah anaknya. Lucu, imut, ya gitu. Jadi aku seneng kayak ngobrol sama dia. Itu orangnya baik dan cara berpakaiannya juga keren-keren saya lihat. Semakin di KKN ini semakin klop, makin dekat, karena di Prodi kami nggak begitu dekat gitu. Karena adanya Caca, aku jadi kayak yang KKN ku sangat terhibur lah. Jadi kayaknya kalau misalnya selesai KKN aku bakal sangat merindukan Caca. Orang yang lucu, natural, kayak dia ngapain aja tuh lucu. Orang yang kalau kamu lihat awal adalah kelihatan galak, kelihatan jutek.
Tapi setelah kenal asik. Jokes-jokes yang bikin aku ketawa tanpa mikir tuh ya jokes Caca tuh, gak jelas semua soalnya. Salah satu orang yang punya celetukan sendiri. Dan itu aku berusaha memahami itu sih sampai sekarang. Caca tuh orangnya lucu, tapi aku masih takut kalau lihat dia sini sih. Caca ini orangnya tegas, terus juga teliti, terus juga asik. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu. Lebih banyak diam sih. Tapi kalau misalkan udah ajak ngomong dia, ya itu nyerocos aja. Seru banget dan lucu. Natasha juga orangnya jokesnya receh banget. Orangnya cukup pendiam sih. Cerita-cerita apa tuh dia mau gitu dengarkan, dan dia juga sharing setelahnya gitu. Dia ceritakan juga. Pendiam, terus saya kayak kurang perhatikan pas awal-awal maupun sampai sekarang juga perhatikan. Setelah kita melakukan evaluasi, dia bisa membaur dengan kita. Anaknya baik juga, dia temannya Miss Beck karena dia jarang ada di posko, dia seringnya di ruangan BK. Terus dia juga orangnya lumayan kalem, anaknya baik juga. Dia bukan tipe kalau orang yang marah kalau dikasih pendapat. Natasha sejauh ini ya dia baik gitu. Buat Natasha sering-sering ke posko ya, yang sering-sering di BK ya. Terus dia kalau ngomong soft spoken, aktif banget memberikan saran, kayak mendorong, memberi semangat gitu. Sampai jumpa, goodbye sayang aku. Dia suka apa sih namanya istilahnya tuh, inisiatif gitu. Kalau first impression saya pertama kali ketemu dia kan kayak suka mengatur gitu loh. Nah itu kebawa sampai sekarang. Orangnya aktif banget dan professional yapper juga. Professional yapper since day one kita membentuk grup. Orangnya baik, cuman kurangi bohong-bohongnya. Sayangnya jokes kami tuh agak kurang nyambung. Saya kira dia tuh kayak ada jiwa pemimpinnya karena ya dia yang nunjuk-nunjuk orang. Ngeliatin aku untuk pertama kalinya tuh yang ngeluarin sifat kayak gitu, tapi ternyata lama-kelamaan dia orangnya nggak kayak gitu, dan juga kita udah berteman dengan baik. Dulu awalnya aku jengkel banget ya sama kamu, Agus. Karena kamu waktu itu pertama kali kayak so asik aja gitu. Tapi makin lama ya kita setelah melalui banyak hal, terus kita juga bisa mengerti kondisi, terus melakukan evaluasi, kita bisa saling dekat lagi. Baik, dia ngasih aku loker. Terima kasih Agustin telah memberikan aku loker les. Jujur kalau untuk Agustina, aku beneran bangga sih sama kamu karena kamu bisa beri waktumu kuliah, sama kerja segala macam. Anaknya sebenarnya kelihatan nggak enakan, dan dia kalau nyadar orang nggak enak sama dia atau kurang nyaman sama dia bakal ngejauh dengan perlahan. Tipikal cerewet gitu ya. Agak keibuan sih kalau aku bilang. Jadi Agus ini yang paling inisiatif membuat grup. Cewek banget. Nyambung aja gitu ngobrol sama Aul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dari terpenting sampai yang nggak terpenting pun dia bakal tanyakan. Orangnya baik. Kalau yang lainnya kan pada cantik-cantik gitu. Kalau dia tuh imut. Ngerti nggak maksudku? Beda gitu nah. Dan dia juga saya lihat sering ya begitu dekat sama siswanya dan dekat sama Alex. Seru sih diajak ngobrol, terus tuh dia suka banget nge-sharing tentang apa yang dia tahu. Dari aku yang nggak tahu, jadi tahu itu karena dia. Itu mami kita. Nggak enakan, terus pemaaf juga, terus lucu juga anaknya. Orang yang paling nggak enakan di kelompok ini, aku rasanya gitu. Kalem-kalem aja gitu orangnya. Kalau Aulia, setauku. Partner love-nya si Alex. Baik, cantik, pintar. Terus juga dia orangnya kayak suka memberi saran dan masukan. Sebenarnya dia itu cuman kayak observasi orang dulu, baru dia sedikit-sedikit mengeluarkan jati diri. Orangnya kayak pintar banget. Tidak pernah ngeluh-ngeluh, tidak pernah neko-neko. Sama aja gitu dengan kita yang lainnya juga. Nggak sependiam itu.
Saya lihatnya emang orangnya pendiam, tapi kelihatan orang jeniusnya gitu nah. Aku bisa berteman baik sama dia dan kita tukeran jokes itu barengan. Pokoknya aku cinta banget sama dia karena dia yang ngajarin aku matematika. Ya ampun, Miss Matt di awal-awal juga pendiam banget guys, tapi di akhir-akhir ini dia bisalah bercandaan sama kita. Dia anaknya tuh awal-awal tuh diem banget, tapi makin kesini tuh makin random. Dan herannya tuh dia selalu punya celetukan. Dia di awal-awal pendiam banget gitu, tapi di akhir-akhir ini dia mulai nimbrung-nimbrung. Akhirnya nih lucu, kadang dia tiba-tiba suka nyeletuk random aja gitu. Ya, jadi Fahira ini orangnya asik, lemah lembut. Tetap berkomunikasi lah ya, tetap berkomunikasi. Jangan terlalu banyak berubah kelompok ini. Walaupun pasti berubah karena manusia sejatinya berubah gitu. Pastinya jangan lupakan saya, walaupun saya ini sering buat beban dan salah. Jangan lupakan saya kalau kalian nanti udah seminar hasil kah, PDD kah, sudah wisuda kah, tetap undang kami nah. Untuk teman-teman KKN dulu mungkin terima kasih banyak ya teman-teman sekalian sudah mau berteman dengan aku yang seperti ini. Terus please banget, karena kita sudah lumayan lama mengenal satu sama lain, please banget tetap berteman sama aku ke depannya. Karena low-key kalian itu seru banget diajak berteman. Kalau misalnya kita udah kelar KKN, kan udah pasti mencar-mencar nih. Ya jangan lupain satu sama lain sih. Terus juga nanti kalau misalnya nih tiba-tiba kita ketemu di suatu tempat, jadi melo dikit nih. Ya jadi misal nih ketemu tiba-tiba di suatu tempat yang random, terus salah satunya ngeliat tapi salah satunya enggak, tolong kita teriakin aja atau gimana, intinya biar nggak saling lupain gitu. Semoga kita tetap saling komunikasi setelah kita keluar dari sekolah ini, komunikasinya dijaga. Terus jangan lupa juga info nongki ya. Selain komunikasi jangan lupa info nongki guys, biar kita nggak suntuk, apalagi sekarang kan kita semesternya semester skripsi kan. Jadi ya berkabar-kabar aja di grup kalau ada apa-apa. Sebenarnya sedih sih kayak lulus dari KKN ini, karena kayak aku ketemu kalian yang benar-benar orang yang nggak aku kenal, terus selama di KKN kita jadi dekat yang kayak gitu. Terima kasih banget buat kelompokku, kayak best banget, kayak ini menjadi salah satu kusyukuri banget selama KKN ini dapat kelompok-kelompok yang enak, sekolah yang mudah, kelompok yang bisa saling membantu, membaur, yang asik banget, yang nggak perlu memandang ini itu, yang kayak nggak membeda-bedakan, jadi bisa bercanda bareng, terus kedekatannya bisa dapat. Pokoknya pesannya itu semoga nanti selesai KKN kita bisa tetap berteman dengan baik, saling mendukung satu sama lain meskipun tidak ada komunikasi atau bagaimana, tapi semoga kalian semua sukses dalam skripsi, nanti setelah lulus juga kerja, ataupun nanti kalian yang akan menikah, jangan lupa calling aku, undang aku. Kita harus saling mengerti. Soalnya kalau dilihat kan kayak sudah mulai banyak yang ada yang mau ke sini, ada yang mau ke situ gitu. Jadi agak susah mencocokkan jadwal. Jadinya ya mau nggak mau yang ada aja dulu gitu. Jadi nggak bisa yang harus semuanya nih. Aku seneng banget karena kalian tuh humoris, anomali semua segala macam lawak. Tapi kalian tuh juga di satu sisi tuh juga kalian tuh nggak melupakan tugas utama kita di KKN ini. Jadinya balance gitu loh. Aku senengnya kayak gitu. Buat teman-teman KKN, pesannya ya sehat selalu, sukses. Terus jangan sering telat makan, jangan suka mendam masalah juga. Kalau ada apa-apa diceritain, diungkapin. Pesan ya untuk teman-temanku, makasih sudah mau berteman sama aku. Maaf kalau misalnya aku pernah buat salah sama kalian. Kalau misalnya ada perkataan dan perbuatanku yang ngebikin kalian sakit hati, aku minta maaf banget. Senang rasanya bisa berteman sama kalian. Semoga kita sampai di sini bareng-barengnya sampai bulan Oktober awal ya. Jadi semoga selepas dari itu kita nggak lost contact, atau mungkin masih bisa ngerjain
tugas akhir bareng-bareng gitu. Untuk teman-teman KKN ketika lulus, rezekinya semakin lancar. Dan semoga lulus cepat S1. Tetap semangat buat ngejalanin skripsinya. Akhirnya KKN kita ini bukan berarti pertemanan kita juga berakhir. Untuk bubuan padah, bubuan gay KKN ku, tolong jangan lupain aku. Itu aja. Kalian semangat, jangan lupakan kita. Kalau seandainya kalian mau ketemu ya kita janjian aja ketemu, nanti diatur waktunya gitu. Buat grup itu terus hidup meskipun kita nggak selalu ketemu setiap harinya. Semoga bisa. Bully. Ada. Dia tuh gitu-gitu ngebor loh dia tadi. Tangannya yang kerja, Pak. Oh, tangannya aja. Yang bisa ada urusan. Nanti nggak bisa ini. Harus didengar. Kurang aja. Udah rekam. Ya Allah, bismillah kami